selamat malam. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan di bab 9 tentang pengertian dan penilaian dari obligasi. Ya. Ini merupakan pembahasan bab terakhir dari materi teori portofolio dan investasi. Ya, kita masuk. Kita akan berbicara tentang obligasi perusahaan. Nah, obligasi perusahaan merupakan sekuritas yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang menjanjikan kepada pemegang pembayaran sejumlah uang yang bersifat tetap pada suatu tanggal pada jatuh tempo di masa yang akan mendatang, yang disertai dengan pembayaran bunga setiap secara periodik. Nah, jumlah tetap yang dibayar pada waktu jatuh tempo atau maturity merupakan pokok pinjaman atau yang disebut dengan prinsipal obligasi, yang juga disebut dengan nilai nominal atau nilai pari atau par value. Nah, kemudian untuk pembayaran bunga periodik akan disebut dengan yang namanya kupon, ya. Saham biasa menyatakan klaim kepemilikan pada suatu perusahaan, sedangkan obligasi menyatakan klaim kreditur pada suatu perusahaan. Nah, banyaknya dan waktu pembayaran kas yang diberikan kepada pemegang obligasi, yaitu pokok pinjaman dan kupon, telah ditetapkan ketika obligasi ini diterbitkan. Sedangkan banyaknya dan waktu dividen yang dibayar kepada pemegang saham dapat berubah-ubah sepanjang tahun. Ya. Jadi kalau di ukuran pernyataan kepemilikan itu, kalau saham itu adalah klaim secara kepemilikan, sedangkan obligasi itu adalah klaim kreditur. Dari sisi banyak waktu dan pembayaran, maka obligasi fokus pada pokok pinjaman dan kupon, sedangkan saham itu fokus pada dividen, ya, yang bisa berubah-ubah. Kemudian obligasi perusahaan diterbitkan pada tanggal jatuh tempo, yang berarti investor mempunyai batas waktu ketika memegangnya, sedangkan saham biasa itu tidak mempunyai jatuh tempo, sehingga investor bisa memegangnya selama hidup perusahaan. Ya. Nah, yang berikutnya adalah call provision. Ketika menerbitkan obligasi, perusahaan juga menerbitkan yang namanya bond indenture, yang ringkasnya disediakan dalam prospektus. Bond indenture adalah dokumen legal yang memuat perjanjian tertulis antara perusahaan penerbit obligasi dan pemegangnya. Salah satu isi penting dari bond indenture adalah call provision. Call provision memberikan hak kepada perusahaan penerbitnya untuk membeli kembali obligasi yang beredar dari tangan pemegangnya sebelum tanggal jatuh tempo. Ya. Contoh dari call provision ini, sebuah obligasi mempunyai nilai nominal 1 juta rupiah dengan jatuh tempo adalah 10 tahun. Obligasi ini dapat ditarik sebelum tanggal jatuh tempo atau callable dalam 5 tahun pada harga call atau call price itu sebesar 110. Harga call ini dipotong sebanyak 2% dari nilai nominalnya setiap tahun sampai harga call sama dengan nilai parinya. Jika obligasi ini dihentikan dalam 7 tahun, berapa banyak yang akan diterima pemegangnya? Dalam kasus ini pemotongan adalah 2 tahun, maka harga call akan menjadi 110% dikurang 2 tahun dikali 2%, dapatlah 106% dari nilai nominal, yaitu adalah 1.060.000. Ya. Nah, berikutnya adalah jenis obligasi perusahaan. Nah, jenis obligasi perusahaan yang pertama adalah obligasi dengan jaminan atau mortgage bonds. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan suatu aset real, sehingga jika perusahaan gagal memenuhi kewajibannya, maka pemegang obligasi berhak untuk mengambil alih aset tertentu sesuai yang sudah dijaminkan. Yang berikutnya adalah obligasi tanpa jaminan atau debentures on unsecured bond. Obligasi ini diterbitkan tanpa menggunakan suatu jaminan aset real tertentu. Ya.
Yang berikutnya adalah obligasi konversi. Nah, obligasi ini adalah yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengkonversikan obligasi tersebut dengan sejumlah saham pada harga yang telah ditetapkan, sehingga pemegang obligasi mempunyai kesempatan untuk memperoleh yang namanya capital gain. Nah, yang berikutnya adalah obligasi yang disertai dengan waran. Dengan adanya waran, maka pemegang obligasi mempunyai hak untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan. Berikutnya adalah obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond. Obligasi ini tidak memberikan pembayaran bunga. Obligasi ini umumnya ditawarkan pada harga yang di bawah nilai parnya atau at discount. Yang berikutnya adalah obligasi dengan tingkat bunga mengambang atau floating rate bond. Obligasi yang memberikan tingkat bunga yang besarnya disesuaikan dengan fluktuasi tingkat bunga pasar yang berlaku. Jadi kalau floating, ya, kalau disebutkan floating, maka bunganya itu adalah mengikuti dari aktivitas pasar, ya, yang sudah diberlakukan. Yang berikutnya adalah putable bond. Obligasi ini yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai par sebelum waktu jatuh tempo. Kemudian ada junk bond. Obligasi ini memberikan tingkat keuntungan atau kupon yang tinggi, tetapi juga memberikan risiko yang tinggi pula. Yang berikutnya adalah sovereign bonds. Ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam mata uangnya sendiri, tetapi dijual di negara lain dalam mata uang negara tersebut. Contohnya ada Yankee bond. Itu adalah obligasi yang diterbitkan dalam mata uang US dollar oleh pihak yang memerlukan dana di luar negeri untuk para investor Amerika. Kemudian ada Euro bonds. Itu ada obligasi yang diterbitkan oleh pihak asing, dan obligasi ini dijual di luar negara yang mata uangnya digunakan sebagai denominasi obligasi. Kemudian samurai bonds. Itu ada obligasi dalam denominasi yen yang diterbitkan di Jepang oleh pemerintah atau perusahaan negara lain. Kemudian ada dragon bonds. Itu ada obligasi yang harganya ditetapkan di Asia untuk para investor Asia selain Jepang. Ini adalah catatan mengenai transaksi obligasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2008. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah peringkat dari obligasi. 3 komponen utama yang digunakan oleh agen pemeringkat dalam menentukan peringkat atau rating dari obligasi. Nah, kemampuan perusahaan penerbit untuk memenuhi kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan, struktur dan berbagai ketentuan yang diatur dalam surat hutang. Kemudian ada perlindungan yang diberikan maupun posisi klaim dari pemegang surat hutang tersebut bila terjadi pembubaran atau likuidasi, serta hukum lainnya yang mempengaruhi dari hak-hak kreditur. Ya, jadi ini adalah 3 komponen utama yang ditentukan peringkat dari obligasi. Kemudian ada ini peringkatnya, ada triple A, double A, triple B, double B, B, triple C, ya. Kemudian ada SD dan D. Ya. Ini adalah peringkat obligasi menurut Pevindo. Nah, peringkat obligasi bukanlah suatu saran untuk membeli ataupun menjual obligasi. Meskipun begitu, lembaga pemeringkat efek dapat menjembatani kesenjangan informasi antara emiten atau perusahaan penerbit
dengan investor melalui penyediaan informasi standar atas tingkat risiko kredit suatu perusahaan. Investor umumnya memanfaatkan peringkat suatu obligasi untuk mengukur risiko yang dihadapi dalam pembelian obligasi tersebut. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah obligasi negara. Surat utang negara atau SAN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan hutang dalam mata uang rupiah maupun dalam falas atau valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. SAN dan pengelolaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Secara umum SAN dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu ada Surat Pembendaharaan Negara atau SPN, yaitu SAN berjangka waktu sampai dengan 12 bulan yang dengan pembayaran bunga secara diskonto. Di Amerika Serikat, SPN ini dikenal dengan sebutan Treasury Bills atau T-bills. Kemudian ada ON, obligasi negara, yaitu surat utang negara berjangka lebih dari waktu 12 bulan. Di Amerika, obligasi negara ini disebut dengan Treasury Bonds atau T-bonds. Pentingnya obligasi negara bagi pemerintah yaitu adalah untuk membiayai defisit APBN, ya, yang pertama. Yang kedua, untuk menutup kekurangan kas jangka pendek. Kemudian untuk mengelola portofolio utang negara. Kemudian pemerintah pusat berwenang untuk menerbitkan SAN setelah mendapat persetujuan dari DPR dan setelah berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Atas dasar penerbitan SAN, pemerintah berkewajiban untuk membayar bunga dan pokok pinjaman dengan dana yang disediakan dalam APBN. Berikut hal penting yang mengenai obligasi negara, itu adalah obligasi negara harus mencerminkan investasi bebas risiko. Obligasi negara digunakan sebagai benchmark. Obligasi negara dapat dipergunakan sebagai alat untuk menata ekonomi. Obligasi negara diharapkan dapat memudahkan pricing dan evaluasi obligasi baik di pasar primer maupun di pasar sekunder. Obligasi negara dapat menjadi alat dari manajemen risiko. Kemudian penerbitan dan perdagangan obligasi negara. Nah, obligasi negara dengan kupon dapat dibedakan, yaitu ada obligasi negara berbunga tetap, yaitu obligasi negara seri FR atau fixed rate, bunganya tetap. Kupon obligasi ini telah ditetapkan pada ketika diterbitkan. Contoh adalah obligasi negara tahun 2005 seri FR Pon 0028 dengan tingkat kupon adalah 10%. Kemudian ada obligasi berbunga mengambang, yaitu obligasi negara seri VR, itu variable rates. Kemudian ada pembelian obligasi negara dapat dilakukan baik di pasar perdana maupun di pasar sekunder. Ya. Ini ada transaksi SAN pada tahun 2008, bisa dilihat. Lanjut. Berikutnya adalah yield dari obligasi. Ada dua istilah yang terkait dengan karakteristik pendapatan dari suatu obligasi, yaitu yield obligasi atau bond yield dan bunga obligasi atau bond interest rate. Yield obligasi merupakan ukuran pendapatan obligasi yang akan diterima oleh investor yang cenderung bersifat tidak tetap. Yield obligasi tidak bersifat tetap sebagaimana layaknya bunga atau kupon dari obligasi, karena yield obligasi akan sangat terkait dengan tingkat return yang disarankan oleh investor. Kupon dan current yield. Nominal yield obligasi atau yang lebih dikenal dengan sebutan tingkat kupon atau kupon rate adalah penghasilan bunga kupon tahunan yang dibayarkan kepada pemegang obligasi. Tingkat kupon atau nominal yield ini sama dengan penghasilan bunga tahunan dibagi dengan nilai nominal.
Current yield obligasi adalah penghasilan bunga kupon tahunan dibagi dengan harga pasar obligasi. Current yield sama dengan penghasilan bunga tahunan dibagi dengan harga pasar dari obligasi. Contoh soal, jika seorang investor membeli sebuah obligasi dengan nilai nominal adalah 1 juta rupiah dan mempunyai tingkat kupon sebesar 10%, maka penghasilan bunga atau kupon per tahunnya pada investasi ini adalah 0,1 dikali dengan 1 juta, dapatlah 100.000 rupiah. Lanjut, contoh berikutnya. Sebuah obligasi mempunyai nilai nominal 1 juta dengan tingkat kupon 12% dibayar 2 kali dalam 1 tahun. Seorang investor membelinya pada harga 95, artinya 95% dari nilai nominal. Current yield-nya adalah 0,12 dikalikan dengan 1 juta dibagi dengan 0,95 dikali dengan 1 juta. Dapatlah current yield-nya adalah 12,63%. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah yield to maturity atau YTM. Yield to maturity atau YTM diartikan sebagai tingkat return majemuk yang akan diterima oleh investor jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut hingga jatuh tempo. Jika dua asumsi berikut terpenuhi, yield to maturity yang diharapkan akan sama dengan realized yield. Asumsi pertama adalah bahwa investor akan mempertahankan obligasi tersebut sampai dengan waktu jatuh tempo. Nilai yang didapat jika asumsi pertama dipenuhi sering disebut dengan yield to maturity atau YTM. Asumsi kedua adalah investor yang menginvestasikan kembali pendapatan yang diperoleh dari obligasi pada tingkat YTM yang dihasilkan. Nah, persamaan untuk menghitung dari YTM adalah sebagai berikut. P sama dengan 2N sigma dari 2N, T sama dengan 1, CI dibagi 2, kemudian dibagi 1 ditambah dengan YTM bagi 2 pangkat T, ditambah dengan PP dibagi dengan 1 ditambah YTM bagi 2 pangkat 2M. Dalam hal ini, P sama dengan harga obligasi pada saat ini, T sama dengan 0, N adalah jumlah tahun pada sampai dengan jumlah tempo obligasi, CI adalah pembayaran kupon untuk obligasi I setiap tahunnya, YTM adalah year to maturity, PP adalah nilai pari dari obligasi. Maka asumsi kupon obligasi adalah dibagikan pada setiap semester atau setiap setahun 2 kali atau setiap pada 6 bulan. Untuk memperoleh nilai YTM yang mendekati dapat digunakan persamaan sebagai berikut. YTM bintang sama dengan CI ditambah dengan PP dikurang dengan P dibagi dengan N dibagi dengan PP ditambah P dibagi 2. Dalam hal ini YTM bintang adalah nilai YTM yang mendekati. P sama dengan harga obligasi pada saat ini, T sama dengan 0. N adalah jumlah tahun sampai dengan jumlah tempo obligasi. CI adalah pembayaran kupon untuk obligasi I setiap tahunnya. Kemudian adalah PP adalah nilai pari dari obligasinya. Contoh perhitungan YTM. Sebuah obligasi yang tidak callable akan jatuh tempo pada 10 tahun lagi. Nilai parinya ada 1000 dan tingkat kuponnya adalah 18%. Diasumsikan bahwa saat ini dijual dengan harga di bawah pari yaitu 917,69. Berapakah YTM obligasi ini? Maka kita akan masukkan persamaannya akan terlampir 917,69 sama dengan 20 sigma dari 20 T sama dengan 1.
180 dibagi 2 1 ditambah YTM dibagi 2 pangkat T ditambah dengan 1000 dibagi 1 ditambah YTM bagi 2 di pangkat 20. Maka 917,69 yaitu 90% of value of annuity 10% untuk 20 periode ditambah 1000% value of interest factor 10% untuk 20 periode. Maka 917,69 sama dengan 90,8514 dan 100149, maka hasilnya akan sama 917,69 dan 917,69. Dengan menggunakan persamaan diketahui bahwa YTM dari obligasi tersebut ada 20%, yaitu 10% dikali 2. Penekanan YTM adalah YTM bintang sama dengan 180 ditambah 1000 dikurang 917,69 dibagi 10, 1000 ditambah 917,69 dibagi 2 ya. YTM bintang sama dengan 180 ditambah 8,213 dibagi dengan 953,845. YTM bintang sama dengan 19,73%. Nah, YTM ada tingkat bunga yang menyamakan harga obligasi dengan nilai sekarang dari semua aliran kas yang diperoleh dari obligasi sampai dengan waktu jatuh tempo. Pendapatan hasil investasi kembali dari pembayaran kupon obligasi yang disebut dengan interest on interest. Untuk obligasi yang memberikan kupon yang tinggi atau waktu jatuh tempo yang panjang, asumsi bahwa investor akan melakukan reinvestasi atas semua pendapatan bunga yang diperoleh dari obligasi menjadi penting. Ya. Dampak dari interest on interest, ya. Obligasi dengan nilai nominal 1000, waktu jatuh temponya 20 tahun dengan kupon sebesar 15%. Pendapatan kuponnya Rp75 setiap 6 bulan sekali, dalam 20 tahun itu 75 kali 40 yaitu 3000. Interest on interest itu return total dikurangi dengan pendapatan kupon. Total return sama dengan sum of an annuity untuk 40 periode, kupon 75 per 6 bulan ya. Contoh pada tingkat reinvestasi 10% sama dengan 75 dikali dengan sum of annuity factor pada 5% untuk 40 periode. 75 kali 120,8 yaitu 9060. Dan tergambar pada di tabel. Oke. Sampai di sini dulu ya pembahasan untuk bagian ini ya. Nanti akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan diskusikan jikalau ada yang kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, terima kasih. Selamat malam.